kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 4 pengalamanku di tempat wisata pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 201 sampai dengan 206. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 5, Denny pergi ke Papua bersama Edo. Keluarganya bermusyawarah. Akhirnya keluarga sepakat pergi ke Raja Ampat. Tampak di sini gambar Pulau Raja Ampat anak-anak yang sangat indah. Musyawarah merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai sila keempat Pancasila. Ayo berlatih anak-anak. Buatlah pertanyaan tentang teks percakapan. Mintalah temanmu menjawabnya. Baik, di sini Ibu memberi satu contoh kalimat tanya. Kemana tujuan Benny dan Edo pergi sesuai hasil musyawarah keluarga? Jangan lupa dalam membuat kalimat tanya, kata tanya kemana di sini diletakkan di awal kalimat tanya. Jangan lupa penulisan ke dan mana dilepas, tidak boleh disambung. Awal kalimat tanya menggunakan huruf kapital, nama orang awalnya menggunakan huruf kapital, akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Tujuan mereka pergi sesuai hasil musyawarah adalah Raja Ampat. Jangan lupa awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Diskusikan bersama temanmu contoh sikap yang baik, sikap yang sesuai sila keempat Pancasila di tempat wisata. Tuliskan hasil diskusimu, tuliskan di dalam bagan berikut. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila, utamanya ini saat kita berada di tempat wisata. Yang pertama adalah mau bermusyawarah dalam menentukan rute yang akan dikunjungi di tempat wisata. Contoh yang kedua, ini sikap yang kedua adalah mau bermusyawarah dalam menentukan jadwal kunjungan di tempat wisata. Misalkan mulai berkunjung pukul berapa, berkumpul kembali pukul berapa, ini kita harus bermusyawarah. Selanjutnya, sikap mau mematuhi jadwal kunjungan wisata sesuai kesepakatan yang dibuat. Sikap patuh pada hasil musyawarah ini juga sesuai sila keempat. Selanjutnya, contoh sikap yang keempat yaitu tidak memaksakan kehendak kepada teman dalam mengatur jadwal kunjungan di tempat wisata. Kita harus memusyawarahkan anak-anak, tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman. Ayo bercerita, bagaimana hasil diskusimu? Coba ceritakan pengalamanmu. Pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila. Ayo ceritakan pengalamanmu. Pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila, terutama di tempat wisata. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi satu contoh cerita pengalaman yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, terutama saat kita berada di tempat wisata. Judulnya adalah Berwisata ke Candi Penataran. Sebelum liburan semester 1 yang lalu, saya dan teman-teman sekelas berwisata ke Candi Penataran yang terletak di wilayah Kabupaten Blitar. Sesuai hasil musyawarah kelas, kami berangkat pukul 8 pagi. Kami tiba di Candi Penataran pukul 8.30 pagi. Setelah tiba di lokasi candi, kami dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 didampingi Bu Ratna dan kelompok 2 didampingi Pak Danu. Tiap kelompok mengikuti pemandu wisata yang akan memberi penjelasan tentang sejarah Candi Penataran. Kami kembali berkumpul pukul 11
sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Kami dengan tertib masuk ke dalam kendaraan dan berangkat pulang. Baik, contoh cerita pengalaman ini sesuai dengan sila keempat Pancasila, karena dalam cerita ini anak-anak mematuhi aturan atau mematuhi hasil musyawarah dalam berwisata ke Candi Penataran. Mematuhi ataupun melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab itu sesuai dengan sila keempat Pancasila. Beni dan Edo pergi ke Raja Ampat. Beni dan Edo ditemani keluarga besar Edo. Sepupu Edo banyak, jadi Edo dan sepupunya mengadakan lomba. Lomba tentang mendarat di tanah. Lomba ini diikuti antar anak. Ayo mencoba anak-anak, perhatikan gambar berikut. Tampak pada gambar anak-anak sedang berlomba lompat palang. Mereka sedang berusaha untuk melompati palang anak-anak ini. Apa gerak dasar dalam lomba, terutama yang dilakukan Beni? Gerak dasarnya adalah mendarat. Bagaimana caranya yang benar? Perhatikan gambar berikut. Lakukanlah sesuai arahan gurumu. Ini anak-anak bisa berlatih di sekolah didampingi bapak dan ibu guru. Untuk gambar yang pertama, ini Beni berlari dengan halangan atau harus melalui benda berbentuk lingkaran, dan ini mendarat dengan satu kaki anak-anak. Lanjut di gambar kedua, tampak Siti dan teman-teman di sini berlatih lompat tali. Ini melakukan gerakan mendarat dengan dua kaki. Lanjut di gambar ketiga, tampak di sini Dayu melompat melalui penghalang dan mendarat dengan dua kaki. Lanjut ke gambar keempat anak-anak, tampak seorang anak yang melakukan lompatan dimulai dari posisi berjongkok, kemudian melompat kembali berjongkok, ini mendarat dengan dua kaki. Ayo membaca anak-anak. Edo meminta tolong kepada kakak sepupunya. Kakaknya bernama Oridek. Oridek disuruh menjadi juri. Bacalah teks percakapan berikut. Ini adalah teks percakapan anak-anak. Tokohnya ada dua, yaitu Edo dan Oridek. Perlu anak-anak ketahui bahwa dalam teks percakapan antara tokoh dan dialognya dipisahkan dengan tanda titik dua. Selanjutnya dialognya ditulis dalam tanda petik karena merupakan kalimat langsung. Baik, ibu bacakan dimulai dari dialog Edo. Bang, bolehkah meminta tolong? Boleh. Meminta tolong apa, Dik? Bang, Edo ingin berlomba lompat palang. Apakah abang mau menjadi jurinya? Baiklah kalau begitu, bersiaplah untuk menjadi pemenang. Oke, Bang. Terima kasih ya, Bang. Baik, di sini Bu memberi penjelasan sedikit. Ini merupakan wujud contoh hidup rukun anak-anak di sini dalam kehidupan berkeluarga, baik itu keluarga kecil maupun keluarga besar, karena ini bersama sepupunya. Dalam meminta tolong di sini tampak Edo berbicara dengan sopan dan kakaknya Oridek mau menolong Edo. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan bersama teman sebangkumu. Diskusi tentang makna ungkapan meminta tolong. Kata-kata ini dari teks percakapan. Ceritakan dengan kalimatmu sendiri. Di sini ibu memberi contoh makna ungkapan percakapan antara Edo dengan kakak sepupunya di atas. Makna ungkapan minta tolong sesuai isi percakapan di atas adalah Edo meminta tolong kepada Oridek kakak sepupunya untuk menjadi juri dalam lomba lompat palang yang akan diikuti Edo. Kegiatan bersama orang tua. Orang tuamu membimbing anaknya
membuat contoh kalimat permintaan maaf, namun dengan cara yang berbeda. Baik anak-anak, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.